Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kakak akan melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 4, yaitu materi pecahan. Kali ini kita sudah masuk ke submateri selanjutnya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Untuk adik-adik yang belum nonton video kakak sebelumnya, bisa lihat di link deskripsi. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita mengubah berbagai bentuk pecahan. Ikuti video kakak ya. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan materi kali ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Sebaliknya juga nanti siswa dapat mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui video pembelajaran kali ini siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan juga sebaliknya siswa dapat mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran kali ini kurang lebih ada 4 nantinya akan kita pelajari, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yang kedua mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan yang keempat mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Kita lanjutkan. Yang pertama, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, di sini ada dua cara yang coba kakak sajikan. Cara pertama yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, dan 1000. Ya. Jadi tinggal kita pilih nanti ubahnya ke 10, 100, atau 1000. Coba kita lihat ya. Ambil contoh di sini misalnya 1/5. Kita mau ubah 1/5 menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, di sini 1/5 penyebutnya 5 ya, penyebutnya 5. Jadi kita cari cara agar 5 ini dikali berapa menjadi 10. Menjadi 10. Nah, tentu saja dikalikan 2 ya, 5 kali 2 hasilnya 10. Karena dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Ya, jadi kalau penyebutnya dikali 2 agar dapat 10, maka pembilangnya juga dikali 2. Sehingga pembilangnya 1 dikali 2, 2, 5, penyebutnya 5 dikali 2, 10. Hasilnya 2/10. 2/10 seperti pembelajaran kita kemarin bisa ditulis menjadi bentuk pecahan desimal, yaitu 0,2. Ya. Oke. Contoh lain, misalnya 3/4. 3/4 ya. Penyebutnya 4. Nah, kembali ke kaidah yang kakak bilang tadi, 4 dikali berapa supaya dapat 10? Enggak ada. Berarti tambah lagi. 4 kali berapa supaya menghasilkan 100? Wah, ini ada. Ya, jadi pertama kita cari dulu, bisa nggak penyebutnya ini dijadikan dikali berapa supaya dapat 10? Kalau nggak bisa, kita naikin lagi. Dikali berapa supaya dapat 100? Ya. Nah, karena 4 tidak bisa dikalikan dengan satu bilangan menghasilkan 10, olehnya sebab itu kita cari 4 dikali berapa supaya dapat 100. Oh, ternyata ada bilangannya, itu 25. 4 kali 25, 100. Nah, karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Berarti 75/100. Ya, kalau 75/100, ini bentuk pecahan desimalnya 0,75. Oke, kita ke cara bersusun. Cara bersusun ini adalah pembagian dengan cara bersusun. Tadi contohnya kan 1/5 ya. Nah, cara bersusun seperti ini. 1 bahagi 5. Ya. 1 pembilangnya di dalam kurung ini. Kemudian 5-nya di luar. Nah,
1 bagi 5 ini nggak bisa. Ya. Atau 5 kali berapa sama dengan 1 ini nggak bisa. Karena 1 itu lebih kecil. Awalnya kita pinjam 0. Jadinya 10. Kalau 10 bisa dibagi 5. Atau ada bilangan yang ketika dikali 5, maka hasilnya 10. Nah, 10 ini karena dia pinjam 0, maka hasilnya juga kita kasih 0, kita ulang lagi ya. 1/5. Ya. Karena 1 ini lebih kecil, maka kita pinjam 1 menjadi 10. Kalau begitu, di atas ditulis 0, oke. 0, nah, sekarang 10 sama 5. 10 bagi 5 atau berapa dikali 5 sama dengan 10. Ya, hasilnya adalah 2. Maka 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10. Kita kurangi. 10 kurang 10, 0. Ya. Selesai, maka hasilnya adalah 0,2. Sama ya adik-adik dengan cara yang pertama. Kemudian, satu lagi yaitu 3/4. 3 ya, per 4. Pembilangnya 3 di dalam, kemudian 4-nya di luar. Nah, sama. 3/4 ini 3 lebih kecil. Olehnya kita pinjam 1 menjadi 30. Kalau pinjam 1 menjadi 30, di atas jadi 0, ya. Sudah paham ya? Kakak ulang kalau gitu. 3/4 karena 3 tidak bisa dibagi 4, maka kita pinjam 1 menjadi 30. Kalau sudah dipinjam 1 nolnya, maka di atas taruh aja 0, ya. Nah, 30 bagi 4 berapa? Atau berapa dikalikan 4 mendekati 30. Ya. Ada yang mendekati, yaitu angka 7. 7 kali 4, 28. Kita tulis 28. Nah, sekarang kita kurangi. 30 kurang 28 itu 2. 2. Oke, karena 2 tidak bisa lagi dibagi 4, kita pinjam lagi 0, 1. Jadinya 20. Nah, ini baru bisa. 20 bagi 4, atau berapa kali 4 sama dengan 20? Sama dengan 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangi, hasilnya 0. Maka hasil akhirnya ada di atas ini, yaitu 0,75. Kalau yang pertama tadi 0,2. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? 2 cara. Cara pertama, jadikan penyebutnya menjadi berpenyebut 10, 100, atau 1000. Kemudian kalau cara bersusun ya seperti ini. Oke. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ada beberapa aturan. Pertama, pecahan dengan angka 1 atau pecahan dengan satu angka di belakang koma, seperti tadi 0,2, itu satu angka di belakang koma ya, 0,3, 0,4, 0,5, dan seterusnya. Diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Jadi kalau satu angka di belakang koma, ya, diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Aturan kedua, kalau pecahannya itu 2 angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100 dan seterusnya. Kalau 3 angka di belakang koma, diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000. Nah, bagaimana cara mencobanya? Kita ikuti contoh berikut. Contoh ya, misalnya 0,2. 0,2 ya, 0,2 kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Ya, tadi kan 0,2 itu artinya 2/10. 0,3 artinya 3/10. 0,5 5/10. 0,6 6/10. 1,2 ya 12/10. Ya. Jadi 0,8 8/10. 0,9 9/10. Ya. Kemudian misalnya 1,1 berarti 11/10. 1,2 berarti 12/10. 1,3 berarti 13/10. Nah, ini kita ambil contoh dulu 0,2. Itu artinya 2/10. Nah, sampai di 2/10 ini sudah selesai. Kita sudah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Namun, kalau kita kembalikan ke konsep awal-awal, kita masih bisa menyederhanakan ini menjadi bentuk paling sederhana. Dengan cara apa? Dengan cara kita bagi
pembilang dan penyebutnya menjadi bentuk sederhana. Sini kakak pilih bagi 2. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Ya, karena pembilang dan penyebut bisa dibagi, ya, maka bentuk terkecilnya ini 1/5. Ya. 1/5 nggak bisa lagi dikecilin. Memang ini sudah bentuk paling kecil atau paling sederhana. Oke, contoh lain misalnya 0,75 ya. 0,75 ini karena dua angka di belakang koma itu artinya bisa menjadi berpenyebut 100. Jadi 75%. 75/100. Ya. 75/100. 0,25 misalnya berarti 25/100. 0,83 berarti 83/100. 0,92 berarti 92/100. Nah, kembali ke contoh 0,75 itu artinya 75/100. Sampai di sini selesai. Hanya tadi seperti kakak bilang tadi, kalau masih bisa disederhanakan maka sederhanakan menjadi bentuk paling sederhana. Di sini 75 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Makanya 75 bagi 25 itu 3, 100 bagi 25 4. Jadi hasil akhirnya 3/4. Oke, kakak lanjutkan. Jadi kakak rasa sudah selesai untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, di sini ada aturannya untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Karena persen itu per 100, jadi ubah penyebutnya menjadi 100. Kemudian ada cara lain juga, yaitu mengalihkan langsung dengan 100%. Kita coba mana yang mudah buat adik-adik semua ya. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Kita ambil contoh, misalnya 1/4 atau 1/4. Nah, 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? Nah, di sini dikali 25 biar hasilnya 100. Makanya 4 kali 25 itu 100. Penyebutnya udah dikali 25, berarti pembilangnya jangan lupa dikali juga 25. 1 kali 25, 25. Jadi 25/100. Nah, karena per 100 itu disebut juga persen, makanya ini bisa ditulis langsung 25%. Jadi apapun kalau pernya itu 100, penyebutnya 100, bisa kita ubah langsung menjadi bentuk persen. Contoh lain lagi 2/5. Nah, 2/5. Penyebutnya, tadi misi kita yaitu mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, ini kan penyebutnya 5. 5 dikali berapa supaya dapat 100? Nah, di sini dikali 20. 5 kali 20, 100. Oke, karena penyebutnya udah dikali 20, berarti pembilangnya juga dikali 20. 1 kali 20, 20. Jadinya 20/100. Apapun bilangan ketika penyebutnya sudah 100 bisa kita ubah menjadi bentuk persen jadi 20%. Nah, ini cara yang pertama, yaitu bagaimana caranya ya dikalikan suatu bilangan supaya penyebutnya menjadi 100. Ada cara lain adik-adikku sekalian, yaitu mengalihkan langsung dengan 100, contohnya 4/5. 4/5 itu berapa persen? Nah, langsung aja kita kalikan 100. 4/5 kali 100%. 4 kali 100, 400. Per 5. Berarti 400/5 atau 400 bagi 5. 400 bagi 5 itu 80. Ya, jadinya 80%. Mudah bukan? Oke, kakak kasih contoh yang lain. 8/10. 8/10 ini berapa persen sih? Ya, langsung aja kita kalikan dengan 100%. 8 kali 100, 800 per 10 itu artinya 800 bagi 10 menjadi 80%. Ya. Tinggal selera adik-adik semua, kira-kira mau ikut yang mana? Ya, mau ikut yang aturan pertama, ubah penyebutnya menjadi 100, atau langsung saja dikalikan dengan 100%. Kita lanjut yang terakhir, adik-adikku sekalian, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita balik lagi. Tadi pecahan biasa menjadi persen. Sekarang persen menjadi pecahan biasa. Nah,
hanya ada satu aturan, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Ya. Tadi kan udah kita pelajari ya. Kita tinggal matangkan lagi ini. Misalnya 64%, kita ubah menjadi 64/100, sama aja kan? 64% itu sama juga dengan 64/100. Ya. Nah, udah selesai. Jadi persen sudah selesai, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 64/100. Kembali ke kaidah tadi, kalau masih bisa disederhanakan menjadi bentuk paling sederhana, maka sederhanakanlah. 64 ya, bisa dibagi 4, 64 bagi 4, 16. Kemudian 100 dibagi 4, 25. Tapi ingat ya, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau pembilangnya dibagi 4, penyebutnya harus juga dibagi 4. Hasilnya 16/25. 16/25 ini sudah nggak bisa disederhanain lagi. Dibagi 2, 16 bisa dibagi 2, tapi 25 nggak bisa. Dibagi 3, nggak bisa kedua-duanya. Dibagi 4, 16 bisa dibagi 4, tapi nggak bisa dibagi 25. Ya, akhirnya inilah bentuk paling sederhana. Kita ambil contoh yang lain, misalnya 50%. Kita ubah menjadi 50/100, oke? Nah, sekarang kita mau sederhanakan lagi. Kira-kira bagi berapa pembilang dan penyebutnya menghasilkan bentuk pecahan biasa. Kakak ambil di sini, karena kakak lihat 100 bisa dibagi 50, 50 juga bisa dibagi dengan 50, jadinya 50 bagi 51, 100 bagi 52. Jadi 50% itu sama juga dengan 1/2. Kakak lanjutin lagi. Bagaimana kalau 20%? 20% ubah dulu seperti ini. Ubah bentuk persen menjadi penyebut 100. Berarti 20/100. Sama, kita kecilin lagi, masing-masing dibagi 20. 20 bagi 21, 100 bagi 25. Jadinya 1/5. Kita kasih contoh lagi yang terakhir, 45%. Ubah menjadi 45/100. Kita bagi 5, kedua-duanya atas bawah. Pembilangnya bagi 5, 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Hasilnya 9/20. Ini nggak bisa dikecilin lagi. Sudah seperti ini bentuk paling sederhana. Nah, ini adik-adik materi kita pada kesempatan ini. Kita sudah belajar mengubah ya, bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal, atau sebaliknya pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian kita juga sudah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen, dan sebaliknya persen menjadi pecahan biasa. Nah, kakak harap adik-adik sekalian bisa lebih banyak mengerjakan latihan soal di rumah, karena latihan tersebut bisa menjadikan kita menjadi mahir. Nah, jazakumullahu khairan kepada adik-adik semua yang sudah menonton video kakak dari pecahan. Dan kakak juga terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel kakak untuk video-video kita. Nah, adik-adik sekalian, tetap jaga kesehatan di rumah. Sayangi orang tua, berbakti pada orang tua, dan terus berdoa semoga secepatnya kita bisa bertemu kembali, bertatap muka di sekolah, dan Allah menghilangkan penyakit pandemi COVID-19 ini dengan segera. Sekali lagi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.